Bayangkan, ada dua pilihan. Pilihan pertama, kehilangan seluruh uang yang kamu miliki hari ini. Pilihan kedua, melakukan satu dosa besar yang tidak diketahui siapapun. Kira-kira, mana yang lebih membuatmu panik? Ironisnya, banyak orang akan langsung takut kehilangan uang, tetapi tidak terlalu gelisah ketika melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Mengapa bisa begitu? Di zaman sekarang, hampir semua orang mengejar rezeki, bangun pagi untuk bekerja, lembur hingga malam. Bahkan, rela merantau jauh dari keluarga demi kehidupan yang lebih baik. Mencari nafkah adalah hal yang mulia, apalagi jika dilakukan dengan cara yang halal. Namun, ada satu fenomena yang menarik untuk direnungkan. Sebagian orang begitu takut miskin, hingga rela melakukan apa saja. Ada yang berbohong demi keuntungan, menipu pelanggan, menerima suap, mengurangi timbangan, menyebarkan fitnah, atau mengambil hak orang lain. Seolah-olah kemiskinan adalah musuh terbesar dalam hidup. Padahal, dalam pandangan Islam, dosa yang dilakukan dengan sadar juga merupakan perkara yang sangat serius. Setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang terlihat manusia maupun yang tersembunyi. Mengapa rasa takut terhadap kemiskinan seringkali lebih besar daripada rasa takut kepada dosa? Salah satu sebabnya adalah karena dampak kemiskinan dapat langsung dirasakan. Ketika uang habis, tagihan datang, kebutuhan keluarga harus dipenuhi, dan hidup terasa berat. Sebaliknya, akibat dari dosa tidak selalu terlihat saat itu juga. Karena tidak langsung menerima balasan, sebagian orang mengira semuanya baik-baik saja. Padahal, tidak semua konsekuensi datang dengan segera. Ada yang menjadi beban hati, merusak hubungan dengan sesama, atau menjadi penyesalan di kemudian hari. Rasulullah juga mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan semata-mata banyaknya harta, tetapi hati yang merasa cukup. Orang yang terus mengejar dunia tanpa batas, seringkali tetap merasa kurang, berapapun yang dimilikinya. Lihatlah kehidupan di sekitar kita. Ada orang yang bergaji besar, tetapi hidup penuh kecemasan. Di sisi lain, ada yang sederhana namun tidur dengan tenang, karena rezekinya diperoleh secara jujur dan halal. Ini bukan berarti Islam melarang menjadi kaya. Justru banyak tokoh muslim yang sukses dalam perdagangan dan memiliki harta melimpah. Yang ditekankan adalah cara memperolehnya dan bagaimana harta itu digunakan. Kekayaan adalah amanah. Kemiskinan pun merupakan ujian yang dinilai bukan hanya hasilnya, tetapi juga kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan dalam menjalaninya. Karena itu, jangan sampai rasa takut miskin membuat kita melupakan batas antara yang halal dan yang haram. Jika suatu saat kita dihadapkan pada pilihan antara keuntungan besar yang diperoleh dengan cara curang atau keuntungan kecil yang halal, maka memilih yang halal adalah bentuk keimanan dan kepercayaan kepada Allah bahwa rezeki telah diatur dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, uang memang penting. Kita membutuhkannya untuk hidup, membahagiakan keluarga, dan beribadah. Namun, jangan sampai kita lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan keberkahan. Jangan sampai kita lebih cemas saat saldo rekening berkurang daripada saat melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Karena harta bisa dicari kembali, tetapi waktu yang telah berlalu dan amal yang telah dilakukan akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita. Jadi, mulai hari ini, mari bekerja keras, mencari rezeki yang halal, dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Sebab keberhasilan yang sesungguhnya bukan hanya memiliki banyak harta, melainkan pulang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang baik. Kalau menurutmu, renungan ini bermanfaat, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk lebih takut berbuat dosa daripada sekadar takut hidup dalam kekurangan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kami semakin semangat membuat konten bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Kata Hati selanjutnya.